Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman di Gorontalo dimanapun Anda berada. Monggo tata monggo dula'a. Jadi teman-teman sekalian, kondisi dunia hari ini itu sedang tidak baik-baik saja. Semenjak ini corona atau COVID-19 menghantam dunia, ekonomi dunia itu tidak bergerak, tidak tumbuh, bahkan hancur-hancuran, dan itu berimbas ke Indonesia dan berimbas ke Provinsi Gorontalo. Jadi ekonomi Provinsi Gorontalo kena imbas sehingga tidak rame, tidak hidup, tidak tumbuh. Itu karena situasi dan kondisi dari pandemi hingga kondisi hari ini yang masih perang dunia. Jadi di dunia sana itu masih perang. Jadi dari semenjak perang Ukraina, setelah ini COVID ada perang dunia Ukraina lagi, Rusia Ukraina. Baru muncul lagi perang di Timur Tengah yang banyak orang mengatakan itu potensi sekali pica perang dunia ketiga. Jadi kondisi dunia hari ini tidak baik-baik saja dan tentu berimbas ke Indonesia dan berimbas khususnya ke Provinsi Gorontalo. Jadi untuk itu Indonesia sedang menyembuhkan diri dan mulai menatap masa depannya pasca kondisi global hari ini yang tidak menentu. Nah, Provinsi Gorontalo sedang mulai mencari pemimpin di pilkada tahun ini, khususnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Jadi untuk itu penting bagi rakyat Gorontalo agar tidak salah memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin di situasi dunia yang hari ini tidak baik-baik saja dan situasi Indonesia termasuk Gorontalo, tentu harus cari pemimpin atau calon gubernur dan wakil gubernur yang benar-benar punya kualitas, punya kapasitas, dan punya pengalaman, dan tentu saja punya integritas. Itu jadi kalau rakyat Gorontalo salah memilih calon gubernurnya atau wakil gubernurnya, cuma pilih sembarang, tentu ini akan berimbas pakai orang sendiri, pakai orang keluarga sendiri. Ini Gorontalo hanya akan begini terus, bahkan mau cilaka, mau masuk jurang. Karena kondisi dunia hari ini tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi dunia hancur-hancuran. Jadi Gorontalo harus benar-benar dipimpin oleh calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah punya pengalaman. Itu sangat penting, harus kita sadari teman-teman. Monggo tata monggo dula'a. Kalau gubernur kita tidak punya pengalaman memimpin Gorontalo di tengah situasi yang seperti ini, aduh, tante semua jadi apa ini besok? Bagaimana kita orang ekonomi ini harus orang selamatkan? Bagaimana orang harus tumbuhkan perekonomian di Provinsi Gorontalo, di seluruh kabupaten kota? Ini tugas gubernur dan wakil gubernur. Jadi sangat penting, harus hati-hati dalam memilih pemimpin. Nah, harus kita orang pilih yang benar-benar punya pengalaman, punya kualitas, punya kapasitas, dan punya integritas. Jadi calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 itu menurut saya itu sudah sangat bagus, yaitu Pak Gusnar Ismail dan Ibu Ida Saida. Karena dua figur ini sudah sangat punya pengalaman dan tahu persis tentang Provinsi Gorontalo ini, punya kualitas, punya kapasitas, dan tentu punya integritas. Tidak ada persoalan-persoalan dengan persoalan korupsi atau persoalan moral. Ini cocok untuk kita pilih sebagai pemimpin Gorontalo di kondisi dunia hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Karena Gorontalo itu harus go internasional. Contohnya kenapa sangat penting Gorontalo itu go internasional? Karena kalau ikan di laut ini Gorontalo, kalau tidak ekspor
itu siapa yang mau beli, kecuali luar negeri yang beli ikan-ikan tuna dari Provinsi Gorontalo. Begitu juga jagung di Gorontalo, hasil pertanian Gorontalo seperti jagung, tanaman cingkeh, kopra, itu rata-rata diekspor ke luar negeri. Makanya gubernur dan wakil gubernur Gorontalo itu harus orang yang punya kualitas. Jadi kualitas itu sangat penting, kualitas seorang pemimpin sangat penting. Baru kemudian kapasitas, tentu dua calon ini sudah punya kapasitas ya. Gusnar Ismail itu mantan kepala dinas pertanian, pengalamannya, mantan sekda, mantan wakil gubernur Gorontalo, dan mantan gubernur Gorontalo menjabat setelah zaman Pak Fadel jadi menteri di pusat. Baru Pak Gusnar selama 2 tahun menggantikan Pak Fadel Muhammad. Nah, jadi Gusnar Ismail sudah sangat pengalaman dan tahu tentang Gorontalo. Nah, kita butuh pemimpin atau gubernur Gorontalo untuk kondisi hari ini seperti kapasitas Pak Gusnar ini. Kalau salah cuma orang asal-asalan yang pimpin Gorontalo di tengah situasi global, nasional, dan kondisi hari ini provinsi mau acak-acakan, mau tambulula, mau kacau, mau masuk jurang semua. Jadi harus hati-hati. Baru wakil gubernur ini juga sangat penting, harus orang yang punya pengalaman dan kapasitas gitu. Seperti Ibu Ida Saida ini sangat paham tentang Provinsi Gorontalo karena beliau adalah istri dari gubernur sebelumnya, yaitu Pak Rusli Habibie. Dan Ibu Ida ini mantan anggota DPR RI selama 5 tahun dari Dapil Provinsi Gorontalo. Jadi sangat tahu persis dengan kondisi sosial, ekonomi rakyat Gorontalo, dan tentu saja tahu persis tentang kondisi nasional Indonesia. Jadi Provinsi Gorontalo itu terhubung dengan nasional, nasional terhubung dengan internasional. Jadi semua ini satu kesatuan. Nah, jadi pemimpin yang harus pimpin Gorontalo di situasi hari ini, orang-orang yang harus benar-benar punya kualitas, kapasitas, pengalaman, jaringan nasional, jaringan internasional, tahu berbahasa Inggris, iya kan? Tahu berbahasa Gorontalo. Pak Gusnar itu orang dari Kabupaten Gorontalo, jadi jangan tanya ke Gorontaloan beliau. Itu. Jadi kondisi hari ini tidak baik-baik saja, dan kita optimis jika Gusnar Ida yang jadi gubernur dan wakil gubernur Gorontalo, maka Provinsi Gorontalo ini akan melesat maju ke depan menjadi berjaya dan gemilang. Tentu rakyat Gorontalo itu sudah dekat cita-citanya untuk mencapai kemakmuran yang diidam-idamkan selama ini. Karena pembangunan pemerintahan sebelumnya itu akan dilanjutkan, disempurnakan di zaman Gusnar Ismail dan Ida Saida ini. Jadi kalau orang mau naik kendaraan, pilih sopir yang sudah berpengalaman dan sopir yang tidak ugal-ugalan. Kalau sopirnya sering mabok, itu bahaya juga, nanti kita orang mau cilaka. Jadi cari sopir yang sudah sangat berpengalaman, punya kapasitas, kualitas, dan integritas. Jadi sopir itu penting. Daripada kita orang mau paksa mau berjalan kendaraan DP sopir, kita orang tahu ini ugal-ugalan, sering mabok, tidak punya pengetahuan tentang jalan, tidak punya pengalaman tentang sopir penumpang, lebih baik kita orang berjalan kaki atau tidak berangkat. Karena kenapa? Daripada kita orang tahu ini berbahaya, kita orang ikut, dan kalau kita orang cilaka masuk jurang, mailate semua. Ini Provinsi Gorontalo hidup mati ditentukan di bulan ini, tanggal 27 November. Makanya kita harus benar-benar merenung rakyat Gorontalo, mengotata mengodula'a, kita orang pikir dengan akal sehat, dan kita orang coblos itu nomor 4
Pak Gusnar Ismail dan Ibu Ida Saida. Kenapa ini adalah calon pemimpin Gorontalo yang pas dengan kondisi hari ini? Sudah punya pengalaman, sudah baik itu nasional maupun lokal daerah Gorontalo, sudah punya kualitas. Karena Pak Gusnar seorang dosen di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, kemudian sudah punya kapasitas dan tentu punya integritas. Tidak ada persoalan-persoalan hukum atau persoalan-persoalan moral. Jadi inilah yang sangat kita butuhkan untuk membangun Gorontalo hari ini dan ke depan, 5 tahun ke depan. Karena kalau kita orang salah pilih pemimpin di bulan ini, di bulan November ini, tahun ini, maka Gorontalo akan mundur ke belakang. Gorontalo akan mundur ke belakang. Jangan sampai kasihan kita orang sayang, kita orang anak istri, keluarga, teman, saudara. Jangan sampai kita orang salah pilih pemimpin. Ini nomor ampas so datang kamari, aula so antar kamari, ini calon pemimpin. Jangan kita orang tidak pilih. Karena kalau kita orang salah pilih, bailate semua. Jadi insya Allah kami optimis, ini Pak Gusnar Ismail dan Ibu Ida Saida ini akan memenangkan kontestasi pilkada Pilgub Gorontalo tahun 2024 ini di bulan November. Karena survei baru-baru ini posisi Gusnar Ida itu teratas, puncak atas, tertinggi. Sedangkan ini tinggal 1 bulan. Insya Allah banyak orang meyakini dan melihat bahwa Pak Gusnar Ismail dan Ibu Ida Saida akan menang sebagai gubernur dan calon wakil gubernur Gorontalo. Insya Allah mengutata mengudula'a, ini adalah harapan baru rakyat Gorontalo, harapan baru kegemilangan Provinsi Gorontalo. Insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mengayal dulu saya. Ini ada hujan di atas di Suwawa, jadi makanya ini air di Muara Kuala ini agak kabur, biasanya biru. Oke teman-teman, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaya terus Gorontalo nomor 4.